Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hanifah Rahmah, NIM 202410101083 dari kelas Data Mining C. Sini saya akan menjelaskan modul ke-6 Games Clustering dari Data Mining. Oke, langsung saja ke soalnya. Ini soal-soalnya ada data pre-processing, lalu ada soal modeling, dan ada soal tambahan yaitu soal opsional yang bisa dikerjakan atau tidak. Oke, langsung saja kita sebelum mengerjakan kita import terlebih dahulu modul-modulnya. Pertama kita import NumPy, kita identifikasi sebagai NP, lalu import Pandas sebagai PD, Seaborn sebagai SNS, lalu import statistik, lalu juga ada Matplotlib, import pyplotnya, SPL, terus ada Turtles, import combinations, ada scalar and processing, import min max scalar sama label encoder, terus ada scalar cluster, import k-means, terus scalar decomposition, import PCA. Oke. Langsung saja ke nomor 1 pada soal data pre-processing. Pertama, load dataset dan buang feature yang tidak dibutuhkan serta rapikan dataset. Kita terlebih dahulu kita upload dulu datasetnya, yaitu dataset yang kita pakai adalah dataset mall_customer CSV. Setelah sudah diupload, 100% done, berarti sudah terupload. Oke, langsung saja kita load datasetnya setelah diupload dan buang feature yang tidak dibutuhkannya. Menurut saya ini yang dibuang adalah customer ID, kolom customer ID, jadi langsung kita drop aja customer ID-nya. Nah, ini kita drop. Terus, jadi tidak ada lagi kolom customer ID-nya di sini. Oke, lalu selanjutnya cek tipe data pada masing-masing feature dan encoding bila diperlukan. Oke. Apa sih tipe datanya? Ini tipe datanya ada break, buat generate, terus age integer, annual computing integer 64, spanning skill juga integer 64. Lalu encoding. Nah, encoding ini adalah proses konversi informasi. Oke, lalu lanjut kita encoding yang generate data frame genre unique, array-nya ada male sama female. Array-nya ada male sama female, lalu data frame genre replace male sama female lagi. Ini data frame genre, ya. Data type-nya object, karena genre tadi data type-nya object. Lalu di replace genre-nya jadi male female 01 implies true. Lalu ini kita replace. Setelah itu kita cek pada soal selanjutnya, cek data null dan data duplicated-nya. Genre nggak ada data null dan data duplicate, age juga nggak ada, annual income juga nggak ada, data nullnya, spanning score juga nggak ada. Lalu data duplicate-nya juga nggak ada, 0. Lalu pada soal nomor 4, handling misvalue dan handling duplicated data jika diperlukan. Karena tidak ada misvalue dan handling dan duplicated data, jadi tidak perlu dilakukan handling. Lalu selanjutnya, cek data clear dengan visualisasikan dalam box plot pada masing-masing feature. For I in range 4 SNS tadi buat import Seaborn-nya tadi itu box plot sama dengan data frame kolom cpl.show. Nah, ini
cek data clear-nya, divisualisasikan dalam box plot masing-masing feature. Nah, ini clear-nya. Nah, pada genre aman, age aman, annual income di sini ada clear yang masih di luar. Sedangkan Spanish score juga aman. Sehingga pada nomor selanjutnya, perintahnya adalah handling outlier jika diperlukan, jika terdapat outlier. Nah, sebelumnya tadi kan pada annual income terdapat outlier, jadi kita handling outliernya. For E in DF copy, Q1 sama dengan DF underscore copy, I kuantalnya 25, terus Q3 DF copy, I kuantalnya 75. IKR-nya sama dengan Q3 dikurang Q1. Mana def copy-nya sama dengan def copy mas. Data frame copy-nya Q3 tambah 1,5 kali KR, Q3 plus 1,5 kali KR-nya. Lalu, nah, itu stadiran. Selanjutnya, for E in range 4 SNS box plot. Setelah di-run, setelah tadi sudah di-handling outlier-nya, itu di run sudah tidak ada lagi outlier-nya, seperti yang di annual income tadi. Ini sudah rapi sekarang. Oke, selanjutnya ada nomor 7, visualisasikan korelasi antar feature dengan visualisasi heatmap. Kita pakai fungsi import data tadi, seaborn.heatmap, data frame underscore copy, alloc, ini value-nya 0 sampai dengan 14. Annotate-nya true. Oke, lalu FMT ini 2 angka di belakang koma, sehingga di sini 2 angka di belakang koma semua. PL show. Nah, ini menggunakan heatmap, ya ada si genre-nya, ada si age, ada si annual income, sama ada si spending score. Lalu selanjutnya, normalisasikan data menggunakan normalisasi tertentu, bebas bisa standar atau min-max. Nah, data frame normal, kita pakai data frame variable tadi yang di atas, data frame copy. Lalu scalar-nya, kita pakai min-max scalar. Features-nya df normal columns, df normal features-nya scalar, fit transform df underscore normal features. Dengan df underscore normal as type-nya, genre itu integer. Nah, lalu ini yang dinormalisasikan. Nih kita print deh, muncul tabelnya, tabel datanya. Oke, selanjutnya tampilkan scatter plot sebelum clustering dengan kombinasi 4 atribut. Pertama kita buat variabel dulu, list underscore fitur sama dengan df underscore normal dot columns combi fitur i for i in combinations list fitur 2 for i in combi fitur file scatter data frame normal i0, data frame normalnya i1, file title. Nah, ini X labelnya 0, terus Y labelnya I-nya 1. Lalu kita show scatter plot-nya sebelum clustering dengan kombinasi 4 atributnya. Nah, ini dia. Ini yang genre, age, genre annual income, genre spending score, terus age annual income. Ini yang age spending score. Lalu ini scatter plot yang annual income sama spending score. Oke. Lalu selanjutnya masuk ke soal modeling. Kelaslah dataset dengan nilai K3, 4, 5 dengan atribut annual income dan spending score sampai 100. Cluster sama dengan k-means, def-nya fungsi clusterisasi n, x, y. Dimana cluster.n underscore cluster sama dengan n. Data sama dengan data frame underscore normal, ada si x sama si y.
template-nya kita cluster fit predict data, ada PL scatter data X data Y, C sama dengan pred, lalu PL scatter cluster dot cluster underscore center, cluster center 1 ini 0, lalu S sama dengan 100 ini PL-nya title and X label X, Y label PL-nya kita show. Oke, lalu ini kita cluster, lalu kita tampilkan scatter plot-nya. Setelah clustering dengan centroid masing-masing cluster. For I in range 3 sampai 6. Kenapa 3 sampai 6? Karena yang diminta nilai K3, 4, 5. Sehingga kan kalau 3 sampai 6 berarti 5. 3 sampai 5 dimunculkannya. Di clusterisasinya yang diminta tadi annual income sama spending score-nya. Nah, ini yang annual income. Buat yang label yang dimintanya annual income sama spending score. Ini yang ketiga, ini yang keempat, lalu yang ini kelimanya. Nah, di sini di mana ketiga ini masih ada yang sama warnanya. Lalu di keempat ini mulai udah beda. Lalu yang di kelima udah beda semua warnanya. Tentukanlah manakah terbaik jika dilakukan analisis secara visual. Nah, kalau ini menurut saya yang secara visualnya yang terbaik itu yang kelima karena dia sudah merata pembagiannya warnanya. Seperti yang ketiga maupun keempat. Nah, lalu nomor 13 soal opsionalnya. Lakukanlah implementasi elbow method atau metode siku untuk mendeteksi K terbaik. Kita buat array dulu inersianya. Cluster K-means for n in range 1 sampai dengan 9. Cluster n underscore cluster dengan n. Cluster that fit data frame normal. Nah, yang diminta itu karena tadi annual income dan spending score. Lalu kita append inersia, append cluster inersia. Mana PL figure fixed size sama dengan 12,6, range-nya 1 sampai 9 inersia. Lalu PL title-nya itu label method, lalu yang X labelnya annual income dan yang Y labelnya spending score 1 sampai 100. Jadi ini label methodnya buat mendeteksi K terbaiknya. Oke, lalu lakukan PCA untuk feature reduction dari seluruh feature menjadi 2 fitur. Nah, PCA sama dengan PCA 2, data frame PCA, PD pandas data frame, PCA.fit underscore transform df normal. Nah, kita print data frame PCA-nya sebelum di cluster, file scatternya df underscore PCA 0, sama data frame PCA 1. Kita show. Ini sebelum di clusternya. Nah, ini deh. Lalu kita cluster dengan K-means inersianya tadi, array-nya for n in range 1 sampai 10. Oh ya, ini tadi kenapa sampai 8? Karena ini in range-nya 1 sampai 9, sehingga yang dimunculkan sebelum angka 9 itu angka 8. Sama ini juga karena 1 sampai 10, jadi di sini sampai angka 9. Lalu kita tadi 1 sampai 10, clustering, kita append inersia, cluster dot inersia. PL figure fixed size dengan 12,6, terus PL plot range-nya 1 sampai 10 lagi, dengan title-nya elbow method kita show. Ini apa namanya? Elbow methodnya yang muncul. Lalu kita lakukan cluster. Setelah di cluster, clusters n underscore clusters dengan 4, di mana plednya cluster fit underscore predict data frame PCA. PL scatternya data frame PCA 0 dan data frame PCA 1. C pred. Lalu kita show ini setelah di cluster. Jadi ada masing-masing. Oke, setelah di cluster kita lakukan visualisasi 3D scatter plot setelah di
clustering tadi itu kan menggunakan elbow method, kita cluster. Lalu diperintahkan untuk melakukan visualisasi secara 3D-nya. PCA sama dengan PCA 3, data frame underscore PCA 1, pandas data frame PCA fit underscore transform data frame normal. Cluster sama dengan k-means, cluster.n underscore cluster 94, beratnya cluster fit predict df PCA 1, PL figure fix sama dengan 12,6. Mana x pl.access projection 3D karena kita mau ngelakuin scatter plotnya visualisasi 3D. Lalu langsung aja kita visualisasi 3D, set x labelnya buat feature 0, ya labelnya feature 1, z labelnya feature 2. Kita show, nah ini feature 2, visualisasi 3D-nya. Dari scatter plot setelah di clustering ini. Nah ini sama aja kan biru kuning, nih dia bersebelahan. Biru kuning, nah kuningnya kan di 0,4 nih, 0,4. Lalu di ini warna ungu sama hijau, nih ungu dan hijaunya. Nah birunya kan sebelang-sebelangan sama hijaunya. Ungu sama kuning. Oke. Lalu kita import plot AliExpress SPX PCA sama dengan PCA 3. Data frame PCA 1, pandas data frame kolomnya PC1, PC2, PC3, cluster k-means, terus cluster.n underscore cluster sama dengan 4, beratnya cluster.fit underscore predict df underscore PC1, manifik px.scatter 3D df data frame PC1, x PC1, y PC2, z PC3, dan colornya berat. Kita show. Nah ini dia tampilan lebih jelasnya lagi dari scatter plot 3D visualisasi 3D ini. Ini kita bisa lihat dari segala arah ya. Ini bisa kita zoom in, zoom out. Nah ini bisa kita zoom in, zoom out. Kita bisa lihat lebih jelas, lebih dekat. Oke, jadi ya itulah penjelasan dari saya terkait modul ke-6 dari clustering ini. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.